Outline adalah mobile suit yang diperkenalkan dalam manga Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans Gecko dan dipiloti oleh Jizil Jizin. Sebanyak 9 mobile suit yang mengadopsi Valkyria frame dikembangkan pada akhir Calamity War, dan Outline adalah salah satunya. Fitur yang paling menonjol adalah desain asimetrisnya, yang berasal dari fakta bahwa ia dirancang untuk menggunakan Dainsleif untuk memberikan dukungan substansial dari belakang medan perang selama perang. Kepala Outline memiliki banyak kesamaan dengan mesin Valkyria frame lainnya, dan menampilkan antena besar yang unik di sisi kiri untuk menemukan musuh yang jauh. Shield binder di bahu kiri tidak hanya memiliki fungsi defensif, tetapi juga mampu mendeteksi gelombang ahap, dan dapat memasang peralatan lainnya. Berkat kemampuan mendeteksi musuh yang tinggi dari antena kepala dan shield binder, Outline mampu mengoperasikan Dainsleif dari jarak jauh. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Outline dari TX model. Salah satu MS dari IBO dengan desain unik. Saat merakit kit ini gak ada banyak masalah sih, ngerakitnya nyaman banget. Pokoknya enaklah ketimbang bootleg zaman dulu. Kit ini pakai frame yang sama dengan HG Grimgarde yaitu Valkyria frame jadi terlihat mirip. Kit ini punya perpaduan warna kuning, hijau, dan dominan di putih. Kit ini memiliki bentuk yang kurus dan menurutku bentuknya gak begitu berlebihan. Kalau untuk merek Bandai, kit ini adalah salah satu P Bandai tapi dibuat bootleg jadi lebih murah. Kalian bisa cek harganya di link yang ada di deskripsi. Pertama kita review estetika di bagian kepala. Kepalanya unik, bentuknya kayak pakai topi perang zaman dulu dengan ditambah bagian kerah yang sangat besar membuatnya sangat elegan. Terus ditambah dengan aksesoris antena di sini yang gunanya untuk mendeteksi lokasi musuh jadi bikin makin keren. Sedangkan untuk wajahnya simpel banget, gak begitu berlebihan tapi tetap keren. Badannya juga dibuat sangat keren. Lihat betapa keren bagian ini. Kalau dilihat-lihat bentuknya kayak wajah monster, sedangkan perutnya ciri khas MSIBO yaitu perut yang ramping serta ada bagian pipa putih di sini. Kemudian di bagian pinggang depan terdapat rok tengah yang kecil seperti ini dengan bentuk yang unik. Di rok samping bentuknya hampir mirip kayak punya Grimgarde tapi bedanya ada bagian kroak di belakang ini. Terus untuk di belakang ada rok yang besar dengan tekstur yang bagus, aku saranin bagian ini emang bagus di panel lain. Kemudian di punggungnya terdapat jet yang sama dengan Grimgarde tapi beda bagian atasnya aja yang dipakai untuk mobilitas MS ini. Kemudian untuk bagian tangan juga menarik karena tiap sisinya berbeda. Untuk sisi tangan kanan bahunya lebih ramping dan terlihat gagah. Terus untuk bagian lengan kanan terlihat simpel seperti punya Grimgarde. Sedangkan untuk bahu kirinya lebih besar dan bentuknya hampir sama seperti punya Grimgarde tapi ditambah dengan detail bentuk plus kuning ini. Kemudian untuk tangan kirinya hampir sama dengan tangan kanan tapi terdapat seperti tameng kecil di pergelangan tangannya. Jadi kemungkinan kegunaan tangan kanan untuk menyerang, dan tangan kiri untuk bertahan. Untuk kaki dibuat ramping dengan desain yang sangat bagus. Untuk kakinya ini menurutku hampir mirip sama punya Grimgarde, tapi berbeda di bagian lututnya dan juga kaki bawah depannya yang seperti sepatu Aladin. Berikut kalau dibandingin secara keseluruhan sama HG Grimgarde, yang menurutku bentuknya hampir sama karena pakai frame yang sama. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan HG Gundam Barbatos Gold Daban, HG Gundam Barbatos Lupus Daban, HG Helmuige Reincar Bandai, HG Gundam Kimaris Vidar Bandai, HG Grimgarde Bandai, dan HG Gundam Bael Daban. Dari perbandingan tinggi tadi tinggi kit ini lumayan tinggi sedikit dibandingkan dengan kit HG kebanyakan dan hampir sama tinggi dengan kit yang ada di series IBO. Berikutnya adalah aksesoris yang kita dapatkan, untuk kit ini kita dapat aksesoris yang sedikit. Yang pertama kita dapat dua opsi pilihan tangan. Yaitu satu tangan terbuka sebelah kiri saja seperti ini, dan harusnya kita dapat sepasang tangan untuk menggenggam seperti ini, tapi sayangnya aku cuma dapat satu soalnya pas rakit di runnernya udah gak ada. Entah udah hilang dari sananya atau hilang ke talent black hole. Selanjutnya kita dapat shield binder. Persenjataan pertahanan dengan desain rumit yang dipasang di rangka bahu kiri. Persenjataan ini juga berfungsi sebagai radar untuk mendeteksi gelombang ahap yang samar di area yang luas, dan selama Calamity War, kemampuan ini memungkinkan Outline untuk mengoperasikan Dainsleif dari jarak jauh. Selain itu, ada kait dudukan di bagian bawah yang mungkin digunakan untuk memasang peralatan terkait Dainsleif selama perang. Untuk artikulasi di shield binder ini konektor dengan bahu bisa digerakkan seperti ini, sambungan di tamengnya bisa digerakkan seperti ini, dan tiap bagian tamengnya bisa diputar 360 derajat, tapi jangan berlebihan karena bagian ini gampang lepas. Berikutnya kita dapat dua model Valkyria Double Blade, yaitu mode senjata bersatu dan berpisah.
Senjata bermata dua dengan satu bilah terbuat dari logam langka di bagian kuning. Valkyrja Double Blade dibuat dengan menggunakan kembali mekanisme penembakan Dainsleif yang dilarang setelah Calamity War. Bagian tengahnya dapat dipisahkan dan digunakan sebagai sepasang pedang. Dikatakan bahwa sisa-sisa mekanisme penembakan Dainsleif masih ada di senjata tersebut. Untuk artikulasi senjata ini pada bagian part di setiap senjata bagian ini bisa digerakkan seperti ini. Terakhir kita dapat sisa part yang sedikit juga, lumayan buat bahan kostum. Tapi sayang banget kita gak dapat stand base ataupun water decal. Lanjut ke sesi artikulasinya. Untuk sekarang kit ini masih lumayan solid tapi gak tahu ke depannya karena kit IBO terkenal gampang loose kalau udah lama. Terus beberapa part gampang lepas. Sekarang kita coba pose Luffy gear second. Harusnya sih bisa cuma kepentok di rok sampingnya. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng seperti ini, kepala bisa headbang seperti ini, dan kepala gak bisa diputar full karena kepentok wajahnya, dan juga jangan berlebihan putarnya karena nanti wajahnya bisa lepas. Kemudian part antena ini juga gampang lepas, jadi mending dilem aja. Lanjut ke badan. Badan bisa geol-geol lumayan leluasa, badan bisa ditekuk ke bawah seperti ini dan ke atas sangat jauh, dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Rok bagian depan dan belakang tidak ada artikulasinya. Untuk bagian rok samping bisa digerakkan sesuka kalian karena sambungan ball joint, tapi jangan berlebihan karena ini mudah lepas dan juga sering masuk ngunci part bagian lain. Untuk bagian backpack jetnya bisa digerakkan ke atas dan ke bawah seperti ini, tapi untuk bagian putihnya ini gampang lepas banget. Selanjutnya di bagian lengan, ada butterfly joint di kedua bagian lengan seperti ini, bahunya ini bisa diangkat dan diturunkan sejauh ini aja, lengan bisa diangkat lateral sejauh ini, lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini, bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh seperti ini, siku bisa ditekuk sejauh ini aja karena double joint dan bisa diluruskan lagi, dan ada ball joint di pergelangan tangannya yang bisa kita gerakkan sesuka hati. Selanjutnya di bagian kaki, paha selangkangan bisa diputar-putar seperti ini aja, kaki bisa menendang ke depan sangat jauh dan ke belakang sejauh ini aja karena kepentok rok, lutut bisa ditekuk sejauh ini karena double joint yang menurutku paling nekuk di antara HG lain dan dapat diluruskan lagi. Penutup di mata kaki bisa digerakkan seperti ini, kaki bawah bisa pivot-pivot sangat leluasa tapi hati-hati ini gampang lepas juga. Kaki bawah bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini. Kaki bawah tidak bisa diputar penuh seperti ini karena kepentok hiasan kakinya, dan ujung kaki depan ini bisa digerakkan seperti ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkat sejauh ini aja. Harusnya bisa jauh tapi kepentok rok samping dan lihat bagian kaki ini sudah mulai loose. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian penggemar kit IBO dan pingin koleksi di luar series anime IBO, mungkin ini jadi salah satu kit rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu kombinasi warna yang bagus, bentuknya simpel tapi gagah, dan bentuk bahu yang berbeda tiap sisi. Kelemahannya ada di plastik yang mungkin lebih jelek dari Bandai, aksesoris sedikit, dan kitnya gampang rontok. Aku kasih nilai 6,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kaliannya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.